Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5C izin mempresentasikan peta curah hujan pada kesempatan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sebastian Fatin dengan NIM L1A02317 dan rekan-rekan saya ada Ineza Awalia, Selini Agustina, dan Alisa Adnan Mafazin. Dengan dosen pengampu Bapak Irfan Hanifah, SPI MSI. Berikut ada pendahuluan. Curah hujan berkaitan dengan proses pembuatan komponen peta laju erosi. Faktor erosivitas hujan dapat yaitu ukuran kemampuan hujan dalam menimbulkan erosi tanah. Faktor ini menunjukkan seberapa besar energi kinetik butir hujan dan intensitas hujan yang dapat menyebabkan pelepasan serta pengangkutan partikel tanah. Semakin tinggi curah hujan dan intensitas hujan, maka nilai faktor R semakin besar, sehingga faktor erosi juga meningkat. Indeks curah hujan juga berkaitan dengan energi kinetik hujan dalam jangka waktu 30 menit. Selanjutnya metode untuk alat bahan yang digunakan dalam sumber data yaitu ClickMap Data Store, RBI yaitu Image Portal, Shapefile, basis administrasi kecamatan Kedewan. Untuk software yang digunakan ada ArchMap dan bukti pengunduhan dalam sumber data yang digunakan. Masuk ke prosedur pengerjaan. Yang pertama kita melakukan klip data sesuai batas administrasi kecamatan Kedewan. Lalu kita pilih Arts Toolbox, kemudian Multidimension Tools, lalu MaxNet CDF Raster Layer, lalu kita input file NC, kita pilih Band Dimension, klik OK, lalu kita kembali ke Arts Toolbox, pilih Conversion Tools, lalu ke From Raster, kita pilih raster to polygon, lalu kita input lagi rasternya, kita ke clip raster, kita pilih properties, lalu kita ke simbologi, lalu dipilih value field, terus ke color ramps, lalu add value, apply, lalu diklik OK. Jadi selanjutnya itu ada terkait dengan tata curah hujan di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023. Sebelumnya akan kami tampilkan terkait dengan hasil peta yang ada di ArcGIS kami. Selanjutnya, berikut adalah hasil peta dari kelompok kami kerjakan mengenai peta curah hujan Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023. Nah, kami ini menggunakan data pada tahun 2023, tepatnya di bulan Desember. Nah, terkait dengan data yang kami gunakan ini, kami menggunakan era 5 Land Hourly data mulai tahun 1990. Nah, alasan kami menggunakan resolusi tersebut karena pada resolusi ini memiliki spasial yang tinggi, kemudian resolusinya itu bisa mencapai 9 km, sehingga untuk detail analisis skala lokalnya bisa dibandingkan dengan data global biasa. Kemudian, terkait dengan resolusi temporal per jamnya, menyediakan data setiap jam, dan analisis curah hujan intensitasnya tinggi. Kemudian, terkait dengan data jangka panjang yang konsisten. Nah, selanjutnya itu, kan kami menggunakan data yang di CleanMap Data Store pada era 5 dengan total precipitation pada tahun 2023 di bulan Desember. Nah, kami akan menjelaskan terkait dengan hasil yang ada di peta kami. Untuk kontur yang berwarna biru kehitaman ini menandakan wilayah administrasi kecamatan. Kemudian, untuk kontur yang berwarna merah ini itu menandakan wilayah administrasi desa atau kelurahan. Nah, terkait dengan peta curah hujannya sendiri ini ditandai dengan warna biru. Nah, tingkatan yang kami peroleh berdasarkan
data yang kami unduh ini itu terkategori sangat rendah, di mana curah hujan yang ada di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 ini terkategori sangat rendah dengan nilai kurang dari 0,2 mm. Nah, berikut hasil peta yang dapat kami sajikan. Lalu, kami akan masuk ke poin pembahasan terkait dengan peta yang kami peroleh. Nah, berdasarkan dengan jurnal referensi yang kami gunakan, itu menunjukkan hasil pengolahan peta itu sebagai berikut. Berdasarkan gambar peta 1, hasil yang kita peroleh dari jurnal itu menunjukkan tingkat curah hujan pada Kecamatan Kedewan memiliki tingkat kategori 1.600 hingga 1.700 mm dan 1.700 hingga 1.800 mm dengan kategori tergolong rendah. Nah, ini berikut hasil petanya. Kemudian, terkait dengan peta yang kami buat, itu peta curah hujannya kita gunakan skala 1 banding 800 ribu. Nah, seluruh wilayahnya di Kecamatan Kedewan ini memiliki kategori hujan yang sangat rendah. Area yang diarsir warna biru ini menjadi petanda bahwa pada periode tahun 2023 tepatnya di bulan Desember, Kecamatan Kedewan ini memiliki kondisi atau dia itu curah hujannya sangat rendah, dia mengalami sedikit kekeringan. Baik, untuk kesimpulannya yaitu, curah hujan berkaitan dengan proses pembuatan komponen peta laju erosi. Semakin tinggi curah hujan dan intensitas hujan, maka nilai faktor R semakin besar, sehingga potensi erosi juga meningkat. Sumber data pengolahan antara lain Climate Data Store, Ina Geoportal, dan Shapefile Batas Administrasi Kecamatan Kedewan. Untuk peta curah hujan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 dengan skala 1 banding 800 ribu, seluruh wilayah Kecamatan Kedewan ditunjukkan memiliki kategori curah hujan sangat rendah atau kurang dari 0,2 mm. Berikut untuk referensi yang kami gunakan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan peta gabungan dari kelompok kami. Peta gabungan dari kelompok kami itu kita membuat peta tingkat bahaya erosi di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023. Nah, ini kan tadi peta curah hujan yang kami tampilkan. Kemudian kita masuk ke bagian peta tingkat bahaya erosi atau TBE Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro dengan dosen pengampu masih sama yaitu Bapak Irfan Hanifa SPI MSI, lalu beserta dengan anggota kelompok 1 terkait dengan tutupan lahan yang terdiri dari anggotanya sebagai berikut, kemudian kelompok 5 kelompok kami sendiri, lalu ada kelompok 8 terkait dengan topografi dengan anggota sebagai berikut. Nah, terkait dengan latar belakangnya, erosi ini merupakan proses pengkikisan tanah oleh air atau angin yang dapat menurunkan kualitas lahan dan memicu berbagai permasalahan lingkungan. Di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro, kondisi topografinya yang berbukit serta pengelolaan lahan itu kurang tepat menyebabkan tingginya tingkat kerentanan terhadap erosi. Beberapa sungai seperti Sungai Kragan dan Bungsu juga berkontribusi terhadap proses erosi di wilayah ini. Penggunaan lahan tanpa mempertimbangkan kemampuan tanah dan curah hujan yang cukup tinggi mempercepat terjadinya degradasi lahan. Erosi bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat setempat. Oleh karena itu, informasi mengenai tingkat bahaya erosi sangat penting untuk mendukung upaya pengendalian dan perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Nah, berikut kami tampilkan terkait dengan hasil peta gabungan yang kami gunakan untuk membuat peta laju peta tingkat bahaya erosi itu sendiri. Yang pertama itu ada peta tingkatan topografi. Peta tingkatan topografi dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian terkait dengan peta tutupan lahan. Untuk peta tutupan lahannya itu dapat dilihat sebagai berikut. Nah, peta
peta tutupan lahan di sini itu didominasi oleh lahan terbuka, kemudian perkebunan, dan juga adanya tutupan lahan lainnya. Kemudian terkait dengan peta curah hujan. Dari ketiga peta tersebut, kita gabungkan menggunakan beberapa tahapan untuk menghasilkan peta tingkat bahaya erosi itu sendiri. Baik, di sini kita masuk ke materi dan metode untuk alat dan bahan. Yang pertama ada laptop, ada artmap, data curah hujan, data tutupan lahan, dan data topografi. Sumber data spasial, data RBI, batas wilayah kecamatan, dan batas wilayah desa, data daerah kedewan. Data raster, era 5 sampai LAN, dan data DEMDAS. Untuk metode yang digunakan, data curah hujan, data tutupan lahan, dan data topografi dihitung dengan raster kalkulator. Kemudian hasil perhitungan di replace, data topografi dikali data tutupan lahan. Buka properties, lalu simbologi, dan classify. Power RAM diatur sesuai dengan kebutuhan, lalu klik OK. Search cari kontur, lalu spatial analyze, dan selanjutnya input data raster dan klik OK. Arch Toolbook, lalu Spatial Analyze Tool, dan gunakan extraction, input data raster sesuai daerah yang digunakan, lalu klik OK. Tahapan selanjutnya yaitu ada Arch Toolbook, lalu Conversion Tool, Form Master, Data Raster to Polygon, dan input data raster, lalu klik OK. Propertize dan benarkan simbologinya. Klik dan ekstraksi sesuai wilayah sudah ditentukan. Masuk untuk hasilnya, ini merupakan peta yang kami dapatkan, yaitu peta tingkat bahaya erosi Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro tahun 2023. Dengan skala yang kami gunakan yaitu 1:800.000. Untuk peta tingkat bahaya erosi Kecamatan Kedawen, pada kontur yang memiliki warna biru menandakan wilayah administrasi kecamatan. Lalu untuk kontur yang berwarna merah yaitu wilayah administrasi kelurahan atau desa. Pada tingkat bahaya erosi Kecamatan Kedawen menunjukkan variasi tingkat terbesar tidak merata di seluruh wilayah kecamatan. Tingkat bahaya erosi tertinggi berada pada bagian utara hingga timur laut Kecamatan Kedewan yang ditandai dengan warna merah sebagai kategori sangat tinggi. Lalu secara keseluruhan pola sebaran pada peta menunjukkan bahwa Kecamatan Kedawen memiliki tingkat bahaya erosi yang cukup tinggi di sebagian besar wilayahnya, terutama di bagian utara dan timur. Untuk kategori tingkat bahaya erosi yang kami tampilkan itu ada 5 tingkatan. Yang pertama hijau, sangat rendah, lalu hijau kekuningan yaitu rendah, untuk warna kuning sedang, warna oranye tinggi, lalu untuk warna merah yaitu kategori sangat tinggi. Baik, kita lanjutkan dengan bagian pembahasan. Nah, berdasarkan peta yang telah kami peroleh dan telah kami buat, berdasarkan peta tersebut, wilayah bagian utara dan sebagian timur Kedewan didominasi oleh warna merah. Itu menunjukkan tingkat bahaya erosi yang sangat tinggi. Hal tersebut konsisten dengan temuan jurnal yang menyebutkan bahwa faktor kemiringan lereng atau LS memiliki pengaruh terbesar terhadap erosi di Kedewan. Daerah dengan kontur lebih terjal sangat rentan terhadap penggundulan tanah, sehingga nilai erosi dapat meningkat dengan tajam. Dapat kita lihat pada gambar sebagai berikut dengan dominasi warna merah pada bagian atas. Kemudian, sebaliknya, bagian selatan dan barat lebih banyak menunjukkan warna hijau dan kuning. Dapat kita lihat sebagai berikut pada gambar peta yang kami sajikan. Kemudian, menandakan tingkat erosi sangat rendah hingga sedang. Daerah ini umumnya memiliki lereng lebih landai, tutupan lahan yang lebih baik dibandingkan di wilayah utara. Nah, berikut adalah hasil yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan peta curah hujan di Kecamatan Kedewan dan juga peta tingkat bahaya erosi atau TBE di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.